Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu pagi ini dari International Convention Exhibition di BSD di acara Muslim Life Festival bersama kami dari BMT Asidik. Kita ada di booth 20. Insyaallah hari ini kita akan sedikit bahas-bahas mengenai merencanakan ibadah umroh ya. Insyaallah bersama Ustadz kita, Ustadz Abu Hanif Alipatada. Beliau pimpinan dari Mahat Abdullah bin Mas'ud di Bojongkulur di Bogor. Beliau juga pembina dari Travel Umroh Retali yang kantornya ada di Kalibata City. Baik. Mungkin kita mulai aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Sehat, Akhirindra. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz udah mau datang ke booth kami. Wa iyyakum wa jazakumullahu khairan, masyaallah, berkah. Kita sedikit bahas tentang umroh ya Ustaz mungkin. Tafadhal ya, tafadhal. Mungkin yang pertama, mungkin ada yang belum tahu Ustaz mengenai ibadah umroh itu seberapa pentingnya ibadah umroh, Ustaz, keutamanya dan sebagainya seperti itu Ustaz. Nah, Mungkin bisa dijelaskan. barakallahu fiik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, Akhwendra dan kawan-kawan dari BMT As-Siddiq dan para pemirsa, memang di antara ibadah yang akhir-akhir ini, bukan saya kira akhirnya, beberapa tahun belakang ini yang cukup menarik perhatian kaum muslimin di seluruh dunia adalah beribadah umroh. Yang mungkin tahun-tahun sebelumnya umroh ini tidak begitu dilirik orang. Yang mereka selalu idam-idamkan adalah berhaji ya. Karena memang kita tahu haji adalah ibadah rukun Islam. Nah, namun mengingat antrian ibadah haji yang begitu panjang, bahkan kalau kita lihat rilis dari Departemen Agama sekarang, beberapa daerah itu sampai 80 tahun, 70 tahun, maka ibadah umrah menjadi ibadah yang untuk menghibur hati mereka yang sedang menunggu. Maka jadilah ibadah ini menjadi sangat menarik kaum muslimin, terutama di negeri kita Indonesia ini. Nah, ibadah umrah ini sendiri sebetulnya adalah ibadah yang mengikut dengan ibadah haji. Namun bedanya kalau ibadah umrah ini dia tidak terikat dengan waktu tertentu, kapan saja boleh ya. Namun intinya adalah berkunjung, berziarah dengan beribadah secara khusus di Baitullah. Dan kita tahu semua kita ini merindukan, semua kita ini pernah, saya kira semua hati manusia rindu dengan Baitullah. Itu memang doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Akhwendra, ketika beliau meletakkan Hajar dan putranya Ismail. Di antara doanya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati ya biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb, aku telah meninggalkan sebagian keturunanku di salah satu lembah yang tidak yang tandus. Nah, di antara doanya yang pertama, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, jadikanlah mereka keturunan yang bisa beribadah. Jadi sholat ya. Nah, kemudian doanya, faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati afidah, itu hati setiap manusia rindu, ya, condong, cenderung selalu ke sana. Nah, inilah makanya kita semua kaum muslimin ya pasti merindukan. Inilah daya tarik Ka'bah, ya. Jadi rumah Allah Azza wa Jalla yang memang sejak dari dulu, sejak dia dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, itu menjadi tempat berkunjung yang dikunjungi secara rutin untuk beribadah. Apalagi ada hadis Nabi SAW, Nabi kita yang mulia mengatakan,
la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian bersafar ya dengan tujuan untuk ibadah kecuali ke 3 masjid. Nah, maka ibadah umrah ini menjadi daya tarik yang sangat kuat karena semua ingin merindukan bukankah Ka'bah ini adalah kiblat kita. Ya, setiap hari 5 kali sehari minimal kita menghadapkan wajah kita ke Ka'bah. Maka setiap muslim pasti merindukan, ya, pengen berziarah. Jadi umrah itu adalah ibadah yang dilakukan kapan saja, tidak ada waktu, dengan berkunjung ke Baitullah untuk melakukan ibadah tertentu, yaitu dimulai dengan miqat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, dan diakhiri dengan tahallul. Nah, ini pengertian umrah dan tentu banyak faedah-faedah. Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka ya merasakan atau menyaksikan berbagai banyak manfaat-manfaat yang bisa mereka rasakan. Ada manfaat imaniyah, merehat kembali, merestart kembali, ya, atau menguatkan kembali iman kita, ya. Dan banyak lagi manfaat-manfaat yang lain, ya, yang mungkin ada juga manfaat ekonominya, ya, kita ini di BMT, ya, ada manfaat bagaimana ada perputaran uang dan lain sebagainya. Kata Allah SWT itu, liyashhadu, sesudah Allah Ta'ala katakan wa'adzim fin nasi bil haji, wahai Ibrahim, kumandangkan perintah untuk berhaji, ya kan, ya tuka rijalan, maka akan datang orang kepadamu wahai Ibrahim, ala kulli dhamirin, dan ada yang naik onta yang kurus, ya, ya'tina min kulli fajjin amik, yang mereka akan datang dari seluruh penjuru yang. Jadi Allah sudah berikan kabar kepada kita bahwa ketika engkau mengabarkan adanya perintah berhaji dan berumrah wahai Ibrahim, maka akan datang berbondong-bondong, ya, ada yang naik, ada yang jalan kaki, ada yang naik onta yang kurus, menunjukkan jauhnya perjalanannya, ya. Dan itulah sekali lagi ibadah umrah ini adalah ibadah hati, kerinduan hati, ibadah yang ya memang kalau kita lihat Akhwendra, Mekah dengan tandusnya, dari sisi daya tarik zohir, ya kita yang bisa kita lihat, namun orang senantiasa rindu untuk selalu mengulang-ulang untuk datang. Rasa-rasanya kami alhamdulillah sudah hampir 20 tahun ya menjadi pembimbing haji, pembimbing umrah. Rasanya nggak pernah ada yang mengatakan, Ustadz saya kapok, anak kapok. Nggak mau lagi. Ada baru sampai di Cengkareng mereka ingin berangkat lagi. Karena ada kerinduan karena bukankah kita ini senantiasa merindukan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dan diantara syiar rumah Allah Azza wa Jalla adalah Baitullah, ya, yang ada di tanah Mekah itu. Nah, baik, Masya Allah. Iya, memang Ustaz, anak sendiri merasakan tuh. Kalau bisa mungkin tiap bulan umroh gitu, Masya Allah. Dan memang Akhwendra, ada Nabi SAW sebutkan dalam hadis wa Tirmidzi, Nabi mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah, iringilah haji dan umrah. Apa artinya kata para ulama? Bahwasanya hendaknya kita mengulang-ulang. Ya. Jadi kalau sudah haji ya umrah. Dan ada hadis Nabi juga, Nabi mengatakan al-umratu ila al-umrati mukaffaratun lima bainahuma. Antara satu umrah ke umrah berikutnya itu menghapus dosa di antara keduanya. Insyaallah. Jadi demikian besar keutamaan umrah saat itu. Nah, karena kita tahu keutamaan umrah yang begitu besar ini, Ustaz, berarti mungkin kan sebelum berangkat itu banyak persiapan yang harus kita lakukan, Ustaz. Nah, ya, itu kan. Mungkin kira-kira apa aja persiapannya supaya ibadah umrah kita lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi para pemirsa, memang ini yang menjadi kendala kita sebagian besar jamaah kita, ya, kerinduan yang menggebu-gebu terkadang tidak diiringi dengan persiapan yang baik, sehingga sampai di sana ibadah tidak terlalu menjadi perhatian, ya. Sementara tujuan kita kan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama, ya, kata Allah Subhanahu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah Ta'ala menyuruh kita untuk berbekal, ya. Allah Azza wa Jalla katakan berbekal kalian, ya. Jadi bukan berangkat bonek jangan. Tapi dulu ada orang jalan kaki dari Yaman, Allah Ta'ala turunkan ayat berbekal kalian. Nah, karena perjalanan ini perjalanan panjang, apalagi kita dari Indonesia, ya, udara, cuaca tentu berbeda, ya. Maka
perlu persiapan agar semua ini ibadah kita bisa baik. Persiapan yang paling terbaik tadi itu ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Di antara bentuk ketakwaan adalah pertama adalah menyiapkan diri kita untuk bisa menjadi tamu Allah Subhanahu. Karena akhwin, Allah Ta'ala sebutkan, Nabi SAW dalam hadis sebutkan bahwasanya orang yang berumrah dan orang yang berhaji adalah tamu. Al-hujjaju wal-ummaru atau wal-mu'tamiru wafdullah. Nabi mengatakan orang yang berumrah itu tamu Allah. Ya. Kenapa? Da'ahum ajabuhu. Allah panggil, mereka jawab. Kan Allah panggil kita melalui Nabi Ibrahim kan, wa'adzin, panggil mereka datang ke sini. Nah, makanya ketika kita datang sana kan, labbaik ya Allah, saya telah datang memenuhi panggilanmu. Ya, labbaik Allahumma labbaik, aku telah datang memenuhi panggilanmu. Nah, oleh karenanya ya kita harus memantaskan diri menjadi tamu. Ya, berusaha memperbaiki diri, bertakwa kepada Allah Subhanahu. Ya, sebelum kita berangkat, kita menghiasi diri kita dengan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh. Ya, agar kita ini bisa menjadi tamu yang baik. Nah, di antara persiapan terbaik akhirnya adalah berilmu, ya, mengilmui kita dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dasar-dasar agama, atau juga mungkin yang berkaitan dengan ilmu manasik. Itu yang penting, jangan sampai kita di sana tidak tahu apa yang kita lakukan. Lebih banyak tawafnya di pasar, bukan tawaf di ya, harusnya tawaf di pasar. Nah, tidak kalah pentingnya juga akhwendra tentu adalah memilih kendaraan atau teman perjalanan yang baik. Ya, Nabi SAW kan mengatakan ar-rajulu ala dini khalili, seseorang itu tergantung temannya. Dan di antara adab bersafar adalah memilih teman perjalanan yang baik. Karena teman perjalanan sangat menentukan kita. Nah, maka kalau kita bisa terjemahkan, pilih ya travel, pilih perusahaan yang bisa memberkahi kita dengan baik, yang bisa memfasilitasi ibadah kita, yang memberikan akomodasi yang baik, yang bisa melayani kita, yang betul-betul melayani sebagai tamu Allah. Ya, bukan sekadar akad bisnis, tapi juga bagaimana dia bisa melayani tamu Allah sehingga ibadah para tamu Allah ini bisa diterima oleh Allah, pelaksanaan manasik yang sesuai dengan petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Itu yang penting. Ya, karena terkadang ya kalau hanya melihat fasilitasnya tapi kemudian tidak dibimbing, tidak diarahkan, nah ini juga kesian karena mereka datang untuk beribadah. Ya, sementara ibadah tidak diterima kecuali dengan bimbingan petunjuk dari agama kita ini. Nah, mungkin mumpung lagi membahas tadi teman perjalanan tadi Ustadz, itu kan jadi kita banyak sekali kan travel umroh, mungkin dari yang besar sampai yang kecil-kecil. Itu mungkin ada tips-tipsnya Ustadz milih travel umroh yang baik itu di mana sih? Nah, yang pertama tentu adalah travel ini harus punya izin ya pemerintah ya, karena bagaimanapun alhamdulillah pemerintah kita ini dalam pelaksanaan haji dan umrah ini betul-betul memberi payung hukum untuk melindungi ya kaum muslimin yang berhaji dan berumrah, dan mereka alhamdulillah melalui Departemen Agama memberikan banyak aturan-aturan. Nah, di antaranya adalah ya semua travel yang harus berizin. Jadi perhatikan kalau kita mau lihat apakah dia punya izin atau tidak. Ya, nah ini penting karena berkaitan dengan perjalanan panjang. Ya, jangan sampai mereka tidak punya izin sehingga perjalanan kita terganggu hanya karena tidak ada izin. Yang kemudian yang kedua tentu adalah hendaknya kita memastikan ya, pertama apakah tanggal keberangkatan. Kadang-kadang ada travel kapan berangkatnya, tunggu aja Pak. Ini tidak betul. Berarti dia belum punya beli tiket. Nah, dia punya jadwal yang sudah terschedule dan kita bisa lihat, bahkan bisa dilihat di internet apakah punya booking atau tidak. Nah, itu penting. Nah, kemudian tentu memastikan akomodasinya di sana. Dan alhamdulillah sekarang pemirsa, kemarin saya haji kemarin, ada perubahan regulasi ya di pemerintah Saudi yang alhamdulillah mereka sedemikian rupa melakukan regulasi-regulasi agar jamaah haji dan umroh ini bisa melaksanakan dengan tenang. Di antaranya adalah setiap jamaah itu harus sudah pasti hotelnya di mana, transportnya di mana. Jadi include, kita beli itu sudah semuanya. Kalau dulu kan ketengan beli pisahnya aja dulu, nanti ini tidak bisa. Jadi ini memastikan bahwa tidak ada jamaah yang terlantar. Jadi ini luar biasa. Jadi
itu tadi ya, pilih travel yang memang dari itu ada izinnya, kemudian yang sudah pasti tanggal keberangkatannya, akomodasinya, kemudian juga visanya juga. Mereka yang ini semua kepastian ini. Kita harus, namanya akad kan, akad kan dalam agama kita, nanti Ustaz Irfadoni mungkin memberikan bahwasanya akad itu harus semua jelas, tidak boleh gharar. Ya, kita kapan berangkatnya Pak? Tunggu aja Pak. Berapa ini semua. Dan alhamdulillah sekarang semua sudah terbuka ya. Bisa kita cek lewat internet berapa harga ini, sehingga carilah harga yang betul-betul ya masuk akal. Jangan yang hanya apa itu yang sistem apa itu kayak multi level. Ada yang sistem get one apa? Buy one get one. Buy one get one. Nah, ini bisnis yang ya betul-betul yang masuk akal. Karena betul-betul ini akad ya, maka harus betul-betul jelas antara para pihak ya apa yang ditawarkan. Ya, apa yang ditawarkan jelas barangnya, tidak ada syubhat di dalamnya. Nah, yang paling penting juga tentu adalah adanya bimbingan ibadah yang baik. Nah, ini juga penting, tapi tidak kalah pentingnya. Bahkan saya katakan ini yang lebih penting kadang-kadang. Betul kita hotel, tapi kalau kita nggak dibimbing, kemudian pembimbingnya mungkin ya mengarahkan hal-hal yang tidak kadang-kadang ada jamaah dibawa pergi ke Gua Hira, dibawa jalan-jalan kemana, justru tidak pernah dibawa tawaf. Nah, kemudian tidak di-educate jamaah itu. Harusnya selama di sana, jamaah senantiasa dibimbing kegiatannya. Setiap pagi ada kajian atau sore ada kajian, mereka terus diarahkan, dikasih pengajian-pengajian. Selama di sana, mereka betul-betul diarahkan untuk beribadah. Walaupun tentu saja tidak terus-menerus ya, kadang-kadang mungkin ada kita namanya city tour, kita arahkan mereka belanja untuk oleh-oleh untuk keluarganya. Nah ini jadi bimbingan, cari pembimbing yang betul-betul jelas ya, jelas keilmuannya, jelas pengalamannya, kemudian juga jelas akidahnya. Jangan sampai di sana justru kan gini kan, kita kan berangkat umroh ini adalah untuk tauhid kan, syiarnya tauhid, syiarnya umroh itu tauhid. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak. Ka'bah itu kan simbol tauhid. Bahkan ketika kita di atas bukit Safa Marwah kan labbaik la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Namun sayangnya Kang Wendra, kita dapati banyak jamaah kita Masya Allah sampai di sana ada yang gunting kain Ka'bah, ada yang congkel ini congkel itu, cari ini cari jimat, cari ini. Ini semua bertentangan dengan tauhid. Nah, justru kita datang di sana untuk menguatkan tauhid kita. Bukan justru ada yang cari air, ada namanya air Ja'rana, katanya bisa ini. Ada air Zam-Zam. Ya. Cari batu ini tirakatan di Gua Hira. Dia meninggalkan sholat di Masjidil Haram yang pahalanya 100.000. Kenapa? Biar tirakatan di Gua Hira. Ada yang pergi ke Taif di katanya ada pohon yang dulu Nabi bersandar di situ. Nah ini bahkan kadang-kadang ada yang mengarahkan, ada travel yang. Nah ini kita ke sana betul-betul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas. Memurnikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang penting adalah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam itu. Oleh karena yang kita dapati misalnya Umar bin Khattab ketika mau mencium Hajar Aswad, apa kata beliau? Ya, wallahi demi Allah, aku tahu kau cuma batu. Ya, betul. La tadurru wa la tanfa, tidak bisa beri bahaya, tidak bisa beri manfaat. Laula ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbaltak ma qabbaltuk. Kalau aku enggak ngelihat Nabi mencium, aku enggak mencium. Nah, Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, apa kata beliau? Hadis ini menunjukkan bahwasanya dalam masalah agama, kaidah yang harus kita pegang adalah at-taslim, pasrah kepada pemberi syariat, wa husnul ittiba, dan ittiba kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Ya lihat bagaimana akidahnya Umar bin Khattab. Mencium batu, ini bukan batunya. Kita disuruh cuma karena saya melihat, karena batu tidak bisa beri bahaya. Ka'bah tidak bisa beri manfaat. Yang bisa beri bahaya dan manfaat adalah Allah saja. Tapi apa yang beliau lakukan adalah semata-mata mencontoh ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, ketika Nabi berhaji hampir 100.000 orang. Kata Jabir, mereka ingin berhaji karena ingin mencontoh bagaimana manasiknya Nabi SAW. Nah, maka Nabi SAW ketika berhaji, beliau melontar jamarat, beliau di atas onta, di atas tuh. Lalu beliau mengatakan apa?
wal ta'khudhu anni manasikakum. Hendaklah kalian mencontoh tata cara manasikku. Nah, kata ulama ini adalah kaidah yang pokok dalam ibadah manasik haji, yaitu sebagaimana Nabi mengatakan salatlah sebagaimana aku salat. Nah ini penting travel yang bisa membimbing kita mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam pelaksanaan manasik umrah dan manasik hajinya. Insyaallah, terima kasih Ustaz. Jelas banget penjelasannya mengenai milik travel umroh. Dan kita tahu Ustaz, selama kemarin pandemi itu kan bahkan kita sampai dilarang umroh ya Ustaz. Nggak bisa umroh, bahkan Saudi sendiri menutup pintunya bagi ibadah umroh. Nah, untuk saat ini Ustaz, apa kita masih kan udah dibuka lagi umroh itu, ada pengaruhnya nggak Ustaz umroh di masa pandemi sekarang ini? Ada perbedaannya dengan dulu gimana Ustaz? Nah, alhamdulillah Akhwendra, saya umroh di saat pandemi, kemudian umroh setelah pandemi, dan haji lagi sendiri. Jadi saya mengalami di karantina 5 hari waktu tiba di Madinah, pulangnya juga karantina 14 hari. 14 hari. Lamaan karantina daripada umrohnya. Kemudian juga kemarin haji juga ya betul. Memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pelajaran bagi kita ikhwah, bahwasanya ibadah itu harus disegerakan. Ibadah umrah itu harus disegerakan, ibadah haji harus disegerakan. Jumhur ulama mengatakan haji itu adalah ibadah yang harus disegerakan, alal faur, ya, tidak boleh ditunda, ya. Nah ini jumhur ulama. Memang sebagian mazhab Syafi'i mengatakan boleh ditunda, tapi jumhur mengatakan harus, kalau ada orang yang sudah mampu, ya, sudah mampu umrah, lalu dia tidak pergi umrah, maka dia nggak berdosa. Ada orang yang sudah mampu, maksudnya mampu itu dia sudah bisa daftar. Ya, berarti dia sudah daftar, sudah mampu, dan dia tidak daftar, berarti dia nggak berdosa. Kenapa menunda? Ya kan, menunda. Ya. Nah, alhamdulillah di sana awal-awal waktu saya pertama datang bulan Februari memang sangat ketat ya. Tapi ketatnya untuk kebaikan kita. Ada masa isolasi dulu sebagai kita, kemudian setiap masuk masjid ada barcode begitu. Kemudian area Raudhah juga harus ada sistem registrasi dulu. Demikian juga ketika kita umroh, tidak semua orang bisa umroh di pelataran, harus ada registrasi dulu. Saya kira semua ini untuk mengatur agar penumpukan tidak terjadi. Ini bagus. Tapi kemarin terakhir waktu saya haji, alhamdulillah sudah tidak ada. Ya, tidak ada. Hampir kita katakan sudah normal. Hampir sudah katakan sudah normal, sudah kembali. Tapi ini pelajarannya. 2 tahun kita nggak umroh, kita rindu. Ada hadis Nabi SAW, ikhwan, yang mungkin teman-teman harus patut renungi. Kata Nabi SAW, man arada ayyahuj, barang siapa yang mau haji, hendaklah faliyata'ajjal, segera berhaji. Fa innahu qatamradul marid. Bisa jadi nanti ada waktunya kalian sakit. Kemudian watadillu dhalla, kemudian ada kendaraan nggak ada. Kemudian apa? Watu'radul haja, ada uzur yang menghalangi kita. Kemarin ternyata pandemi. Banyak orang menangis, nggak bisa umroh, nggak bisa haji, padahal dulu bisa. Nah kita nggak tahu. Ternyata siapa yang bisa bayangkan, Ahwen? Ada pandemi. Ya, travel semua. Ya, banyak yang Arab kan, yang tiap tahun, puluhan tahun kita merasakan nikmat bisa berhaji kapan saja. Tiba-tiba ada virus yang kecil ini, membuat semuanya nggak bisa. Nah ini pelajaran, jangan menunda. Nah, sekali lagi teman-teman sekalian ya, ikhwan, kalau sudah punya uang, umroh ini pendapat yang kuat adalah wajib sekali seumur hidup. Kalau haji kan sudah ya, itu kewajiban. Umroh, ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, tapi pendapat yang kami pilih adalah dia wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Bagi anda yang belum haji, minimal kita wajib melaksanakan umroh, maka ini harus segera. Nah dan umroh haji ini kan adalah menjadi tanda akhir zaman. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat sampai tidak ada lagi orang berhaji. Ya, Ka'bah akan dipreteli nanti. Ya, bahkan haji dan umrah itu akan tetap berlangsung, kata Nabi. Wal yahjanna wal yatamiranna, hendaklah dia berhaji, hendak berumrah, bahkan ketika sesudah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah kita tahu fitnah yang huru hara yang paling luar biasa adalah Ya'juj. Dia buat kerusakan, jumlahnya luar biasa. Bahkan kata Nabi itu tetap ada umrah dan haji. Nah kapan umrah haji tidak ada? Ketika
ruh orang-orang mukmin sudah dicabut. Tanda-tanda kiamat. Jadi ketika orang-orang beriman, ruhnya dicabut. Nggak ada lagi orang beriman, kan? Nah, ketika tidak ada orang beriman, maka tidak ada yang menyebut nama Allah, Ka'bah tidak ada lagi, maka ada yang akan mempreteli batu-batu Ka'bah itu. Maka teman-teman sekalian, ya, saya mengingatkan diri saya, kita semua, kalau sudah ada kemampuan, segera berangkat. Karena kita nggak, Nabi mengatakan, kita nggak tahu, terkadang ada sakit, terkadang ada uzur, terkadang ada penghalang kita, atau tidak ada kendaraan yang membuat kita terhalang untuk melaksanakan ibadah yang sangat mulia ini. Insya Allah. Jadi ini Ustaz, itu tadi kan, jadi buat yang sudah mampu itu kan hukumnya wajib sebenarnya, Ustaz. Iya. Nah, bagaimana dengan mungkin teman-teman kita yang sebenarnya belum mampu tapi ya ingin sekali gitu untuk umroh, Ustaz, gitu. Apa ada solusinya? Apa misalnya mungkin boleh berhutang dulu untuk umroh gitu, atau gimana, Ustaz? Nah, hutang ini pun juga kalau hutangnya adalah hutang yang masih bisa dibayarkan, ya kan ada hutang yang maksudnya gini, orang berhutang itu memang kan ada kebutuhan yang mendesak. Tapi kalau misalnya dia punya gaji tetap, penghasilan yang tetap, dan kemudian ini bisa terselesaikan, kemudian ada pihak ketiga yang memberikan fasilitas tentu yang tanpa riba, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Yang jelas akadnya akad tanpa riba, tidak ada lain-lain ya, sesuai dengan syariat. Namun tentu tidak memadaratkan keluarga. Nah, biasanya mereka-mereka yang punya penghasilan tetap, ya, artinya ada utang yang masih bisa diharapkan pengembaliannya. Seperti orang yang memiliki penghasilan tetap, ya, seperti para pegawai dan lain sebagainya. Nah, ini mereka. Jadi kalau mungkin menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung gitu, untuk tabungan umroh. Bisa, gitu, itu salah satu solusi yang sangat cerdas saya kira, ya. Karena, dan ingat, haji ini, umroh ini adalah sesuatu yang terkadang ada kisah-kisah yang menakjubkan, kita nggak tahu. Saya sendiri, Ahwendra, tahun 2000 saya nggak pernah tahu bisa, ya, hanya bermodalkan KTP saja, ya. Sampai sekarang nggak pernah bayar. Masya Allah. Nggak pernah bayar, dibayarin malah, ya. Nah, ini kita nggak tahu, ikhwah. Jadi yang penting berniat, ya, ikhlas, kayak ingin beribadah Allah Ta'ala, dan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT. Ya, mungkin tabungan kita kalau secara ini, ya, kita nggak tahu kapan, ya, karena niat itu, pahala itu sesuai dengan niat. Jadi kalau ada orang sudah nabung di BMT kita dengan niat umrah, qadarullah, ya, qadarullah, ternyata ia meninggal sebelum, maka dia mendapatkan pahala niatnya. Minimal dia mendapatkan pahala niatnya. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi, Ustaz. Kira-kira kalau yang teman-teman untuk yang dananya terbatas gitu, Ustaz, itu kira-kira kapan waktu terbaik untuk dia berangkat umroh, Ustaz? Kalau bisa milih gitu. Umroh yang paling besar pahalanya itu adalah umrah di bulan Ramadan. Itu yang paling tinggi pahalanya, kata Nabi SAW, ya, umratun fi Ramadan, umrah di bulan Ramadan, ya, ta'dilu haji mai, setara pahalanya dengan haji. Nah, itu. Jadi kalau teman-teman punya dana berlebih, dan memang tapi harganya lebih mahal dari sisi dari sisi pahala kebaikannya itu lebih banyak. Bayangkan sama dengan pahala haji. Jadi kalau itu. Kemudian juga mungkin bisa di waktu-waktu di mana misalnya di bulan-bulan di mana kebaikan berlebih, misalnya di bulan-bulan Muharram atau di bulan-bulan haram. Ya. Nah, tapi biasanya ditutup, ya, kalau untuk umrah. Mungkin Zulqa'dah, ya, Zulqa'dah, Dzulhijjah, atau Syawal. Nah, ini semua kita bisa memilih waktu-waktu yang utama. Namun bagi kita orang Indonesia ada sedikit tips, ya. Biasanya orang Indonesia ini agak sulit untuk ketika panas, ya. Bulan-bulan panas, bulan Juli, bulan Agustus, maka dia bisa memilih bulan-bulan Desember atau bulan Januari, Februari, itu hawanya cukup cukup menyenangkan untuk bisa beribadah. Ya. Nah, siap. Baik, mungkin sekarang saya kasih kesempatan mungkin dari yang ada di sini, mungkin ada yang ingin bertanya, mungkin Kang Ilham, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Siapa? Mas Wadli ada? Baik, mungkin satu lagi, Ustaz, kira-kira pesan-pesan untuk teman-teman kita sesama muslim yang ingin berangkat umroh atau yang
pengen berangkat umroh kira-kira apa Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Jadi teman-teman sekalian, pertama hendaklah betul-betul kita meniatkan semua ini adalah untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala memerintahkan kita untuk berumrah, berhaji, tentu ada manfaat, ada manafi yang bisa kita dapatkan. Dan hendaklah kita mengimani dulu, jadi mengimani bahwasanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya kita berusaha mencari sebab-sebab yang bisa membawa kita ke sana. Di antaranya mungkin kita mendatangi pihak-pihak yang bisa membantu kita. Ada BMT As-Siddiq ya. Kita ada program apa nih Kang? Ya, setelah saat ini BMT As-Siddiq bekerjasama dengan Retali, Ustaz, kita buka program tabungan umroh Ustaz. Tabungan umroh saat ini yang kita targetkan itu tabungan umroh untuk 4 bulan, itu untuk keberangkatan bulan Desember. Kemudian ada tabungan umroh 6 bulan. Mulai dari sekarang? Iya, nabungan dari sekarang. Itu besaran tabungannya? Besaran tabungannya nanti sesuai dengan biaya keberangkatan umroh itu di bulan Desember. Kemudian ada di bulan Februari, dan yang terakhir nanti di bulan Desember sudah harus lunas. Betul Ustaz. Desember Di 4 bulan masa untuk menabung ya. Nabung, Masya Allah. 4 bulan, ada yang 6 bulan dan ada yang untuk Ramadan. Mungkin nanti teman-teman yang ingin lebih jelas bisa tanya langsung ke admin kita di BMT As-Siddiq, atau datang ke booth kita di Muslim Fest ini, atau bisa juga ke rekan-rekan di Retali. Masya Allah. Saya kira gitu. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Baik, terima kasih sudah bersama kami di talk show mengenai merencanakan ibadah umroh kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa berangkat umroh dan haji. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.